Jumpa lagi dengan saya Bagawan Kinayungan di Kalangan. Pertanyaan mendasar seperti yang kami sampaikan di headline-nya, yaitu mengapa Mahfud MD membela Roy Suryo CS. Ini saya sedang berpikir keras. Mahfud MD yang ahli hukum dan dalam komentarnya di podcastnya menyatakan beliaunya dapat dipikir yaitu membela Roy Suryo. Kenapa? Nah, ini yang terjadi keanehan. Mungkin apa karena Mahfud MD itu masih sakit hati, sakitnya sampai di sini karena kalah Pilpres, dan lama-lama bisa diasumsikan sakit hatinya Mahfud MD bisa ditengarai sejak dia gagal jadi calon wapresnya Jokowi, yang kemudian ternyata yang berhasil adalah Mahfud Amin, ya, ketua MUI saat itu. Dan mungkin sakit hatinya mulai dari situ, tapi tidak berani menyatakan sakit hati dengan NU atau ketua MUI yang mulia Pak Ma'ruf Amin, mantan wakil presidennya Pak Jokowi, mungkin ya. Nah, sehingga kenapa setelah sekarang jadi calon wapres dan gagal, komentarnya sebagai ahli hukum sangat bias. Mantan Menko Polhukam Mahfud MD kembali mengomentari kasus tudingan ijazah palsu Joko Widodo yang memperingatkan kasus tersebut bisa berpotensi merusak hukum di Indonesia. Hal itu disampaikan Mahfud melalui podcast yang tayang di channel YouTube-nya pada Senin 15 Desember malam. Mahfud MD menilai tudingan ijazah palsu merupakan kasus yang kecil karena tidak terkait dengan uang atau korupsi. Namun Mahfud MD menyebut dampaknya justru sangat besar. Hal itu terjadi jika kasus tersebut tidak dituntaskan secara profesional oleh penegak hukum. Dalam pernyataannya, Mahfud MD menilai masa depan bangsa dipertaruhkan. Kondisi ini tidak hanya sekedar Roy Suryo CS yang terlalu gaduh, namun Mahfud menilai tatanan hukum Indonesia pun bisa menjadi rusak. Hal itu terjadi jika para tersangka dihukum namun ijazah yang dipersoalkan tidak pernah diperlihatkan. Itulah apa ya seperti yang disampaikan di tribunnya. Jadi itu apa adanya seperti yang saya pikirkan. Kenapa Pak Mahfud MD tidak profesional lagi? Tidak menunjukkan keahliannya sebagai ahli hukum. Sehingga bisa dikatakan sekarang Pak Mahfud MD adalah, di mata saya bukan ahli hukum lagi, tapi politikus. Karena memain-mainkan wacana-wacana hukum untuk hal-hal politik. Jadi seperti itu, dan sangat kami sayangkan ya, ahli hukum tapi sekarang jadi politikus yang memainkan hukum. Nah, ada hal dari situ sehingga Pak Jokowi tidak lagi memaafkan Roy Suryo CS ya, Rismon, sering teman-teman mengatakan teroris itu Tifa, Roy Suryo dan Rismon ya. Rismon ya, jadi trio teroris. Itu tidak dimaafkan karena sudah terlalu kebangetan gitu. Presiden ke-7 Jokowi menyatakan sikap terbukanya untuk memaafkan sebagian besar tersangka yang terlibat dalam kasus tuduhan ijazah palsu. Namun terdapat 3 nama yang tidak mau dimaafkan, yakni Roy Suryo, Dr. Tifa, dan Rismon Sianipar. 3 orang tersebut dianggap sudah melampaui batas wajar dan tidak layak untuk mendapatkan pengampunan.
Pernyataan itu disampaikan oleh Ketua Umum Barisan Relawan Jokowi Presiden Jalan Perubahan Willem Frans Ansanai seusai menemui Jokowi di Solo, Jawa Tengah, Jumat 19 Desember. Willem mengatakan dalam diskusi empat mata dengan Jokowi, Presiden ke-7 itu menegaskan bahwa dirinya bukan tipikal pemimpin pendendam, sehingga Jokowi bersedia memberikan pengampunan kepada sejumlah nama yang terseret dalam kasus tuduhan ijazah palsu. Pengampunan itu diberikan kepada mereka yang hanya sekedar terbawa arus. Namun meski membuka pintu maaf, Willem menegaskan Jokowi memberikan garis demarkasi yang tegas. Willem mengatakan 3 nama terlapor berinisial RRST yakni Roy Suryo, Rismon Sianipar, dan Tifauziah Tiasuma dinilai tidak layak mendapatkan pengampunan. Seperti itu. Sehingga hal ini yang kembali di benak kita. Kenapa Roy Suryo CS itu tetap menyerang ijazahnya Pak Jokowi itu 99,99% palsu, walaupun sudah difasilitasi dengan baik oleh Polda Metro Jaya, dan justru hal-hal yang dipikirkan Roy Suryo CS adalah ya menegatifkan kepolisian. Nah ini lalu siapa lagi yang mau dipercaya gitu? Kelembagaan negara tentang hukum ya kepolisian, kejaksaan. Kalau sudah nggak percaya lagi ya sebaiknya Roy Suryo meninggalkan Indonesia. Apakah juga akan nikmat setelah meninggalkan Indonesia? Roy Suryo akan dihadapkan dengan peraturan-peraturan hukum-hukum yang lebih ketat di negara lain, apalagi di Amerika maupun di Eropa. Jadi begitu. Mau lari kemana? Australia. Australia hukumnya juga sangat ketat. Dan Roy Suryo akan sulit untuk hidup di luar negeri, makanya ya harus dicekal ya. Dan dengan demikian, apa kata Pak Jokowi? Dengan tetap semangatnya Tiva, Roy Suryo, Rismon, seperti yang diprediksi Pak Jokowi. Ada bohir atau orang besar di balik Roy Suryo CS. Tetap sukses Pak Jokowi sampai hari ini, juga Gibran yang selalu mendukung Pak Prabowo untuk kerja kerasnya demi bangsa dan negara. Sampai di sini perjumpaan kita dengan saya Bakawan Kinayungan di Kalangan. Sampai jumpa.